Perkenalkan nama saya Raffi Ardiansyah, dari kelas N1A, absen 18, NIT 62251113508181. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa dan etika dalam penggunaannya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah generative AI atau Gen AI. Mahasiswa saat ini semakin sering memanfaatkan Gen AI sebagai alat bantu belajar, sehingga penting untuk memahami manfaat, penerapan, serta etika penggunaannya dalam lingkungan akademik. Pengertian Gen AI. Generative AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kode program, sehingga teknologi ini sangat relevan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Contoh aplikasi Gen AI. Ada beberapa aplikasi Gen AI atau generative AI yang digunakan saat ini, antara lain ada ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, DALL-E, dan Midjourney. Aplikasi tersebut telah digunakan sebagai alat bantu dalam memahami materi, menyusun tugas, dan mengembangkan ide. Perkembangan dalam dunia pendidikan. Pada awalnya, AI dalam pendidikan hanyalah digunakan untuk sistem pembelajaran daring dan penilaian otomatis. Namun kini, Gen AI berkembang menjadi teknologi interaktif yang mampu memberikan penjelasan, rekomendasi, dan pendampingan belajar secara personal sebagai kebutuhan mahasiswa. Peran dalam pembelajaran mahasiswa. Dalam pembelajaran, Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital. Gen AI membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks, memberikan penjelasan alternatif, serta menjadi sarana diskusi akademik yang fleksibel dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Lanjut, contoh penerapan nyata Gen AI dalam kehidupan di kuliahan. Dalam praktiknya, Gen AI telah diterapkan secara nyata oleh mahasiswa, yaitu antara lain yang pertama adalah membuat ringkasan materi kuliah secara otomatis. Yang kedua adalah membantu menyusun kerangka makalah dan presentasi. Yang ketiga adalah memahami jurnal internasional dengan penjelasan sederhana. Yang keempat adalah latihan soal beserta pembahasannya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah simulasi tanya jawab akademik sebelum ujian. Lanjut, Gen AI alat pendukung akademik. Gen AI tidak menggantikan peran dosen maupun proses belajar mandiri mahasiswa, karena teknologi ini berfungsi sebagai alat pendukung yang membantu mempercepat pemahaman dan memperluas wawasan, selama tetap digunakan dengan tanggung jawab akademik. Lanjut, manfaat penggunaan generative AI. Penggunaan generative AI memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama meningkatkan efisiensi belajar, membantu pemahaman materi yang sulit, yang ketiga mendorong pembelajaran mandiri, yang keempat mendukung kreativitas dan eksplorasi ide, dan yang kelima dan terakhir adalah menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar mahasiswa. Lanjut, dampak positif penggunaan Gen AI. Dengan penggunaan yang tepat, generative AI dapat meningkatkan literasi digital mahasiswa, melatih kemampuan analisis, serta mendorong pola pikir kritis. Mahasiswa menjadi lebih aktif dalam mencari informasi dan mengembangkan pemahaman secara mandiri. Lanjut slide berikutnya, tantangan dan risiko di generative AI. Di samping manfaatnya yang saya sebutkan tadi, tapi Gen AI juga memiliki tantangan. Ketergantungan berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kita secara kritis. Selain itu, terdapat resiko plagiarisme dan kesalahan informasi jika Gen AI atau generative AI digunakan tanpa verifikasi.
adalah tantangan dan risiko Gen AI. Lanjut, etika penggunaan Gen AI. Dalam dunia akademik, penggunaan generatif AI atau Gen AI harus mematuhi prinsip etika. Mahasiswa perlu memahami bahwa generatif AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir. Hasil yang diberikan oleh Gen AI sebaiknya dijadikan referensi awal dan tidak digunakan secara mentah-mentah. Lanjut etika penggunaan Gen AI. Yang tadi, beberapa prinsip etika penggunaan generatif AI dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama adalah tidak menggunakan Gen AI untuk mencontek. Yang kedua, mengolah kembali hasil generatif AI dengan pemikiran sendiri. Yang ketiga adalah mencantumkan sumber jika diperlukan. Yang terakhir atau yang keempat adalah mematuhi aturan akademik dan kebijakan kampus. Lanjut slide berikutnya. Peran dosen dalam penggunaan generatif AI atau Gen AI. Dosen memiliki peran penting dalam mengarahkan penggunaan generatif AI. Dosen dapat memberikan edukasi tentang batasan dan etika penggunaan generatif AI serta mengintegrasikannya ke dalam metode pembelajaran agar tetap relevan dan bertanggung jawab. Lanjut. Kesimpulan. Generatif AI menggunakan teknologi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Dengan penerapan yang tepat dan etika yang baik, generatif AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, serta kemandirian mahasiswa di era digital. Oke, maaf ada ketinggalan. Saya akan bicara tentang perbedaan ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Pilot, dan DALL-E atau Midjourney. Yang pertama adalah ChatGPT. Model bahasa yang digunakan adalah LLM, Large Language Model. Fungsi utama adalah menulis dan memahami teks, menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, menerjemahkan, menulis cerita, skrip, dan sebagainya. Kelebihan adalah dari ChatGPT adalah respon percakapan yang lancar, banyak kemampuan linguistik dan bisa diintegrasikan dalam aplikasi chatbot atau sistem asisten digital. Yang kedua adalah Gemini. Sama seperti ChatGPT, memproses teks, menjawab pertanyaan dan membuat konten, tapi jenis model AI generasi dari yang terbaru dari Google adalah penerus PALM. Kelebihan dari Gemini adalah integrasi mendalam dengan ekosistem Google, Search, Gmail, Docs, dan sebagainya. Dirancang multimodal, bisa teks plus gambar tergantung versi, dan fokus pada produktivitas seperti summarization, drafting email, penjelasan dokumen. Yang ketiga adalah ada Microsoft, ada DALL-E atau OpenAI. Jenis model adalah generatif gambar. Fungsi utama adalah membuat image atau ilustrasi dari deskripsi teks. Kelebihan dari DALL-E atau OpenAI adalah mengubah deskripsi menjadi gambar unik, prompt menjadi gambar unik, bisa menghasilkan berbagai gaya visual, kartun, realis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Microsoft Copilot. Microsoft Copilot adalah asisten AI terintegrasi yang dibuat oleh Microsoft dan dipakai dalam banyak produk mereka, terutama Microsoft 365, Word, Excel, Outlook, Teams, dan lain-lain. Dan Windows. Copilot bukan hanya chatbot biasa, tapi juga bisa melakukan tugas langsung di aplikasi di tempat kamu bekerja. Contoh kemampuan Copilot adalah meringkas email panjang di Outlook, membuat dokumen di Word, menganalisis data di Excel, membantu menulis slide di PowerPoint, menjawab pertanyaan langsung dari konteks kerja kamu. Oke, kesimpulan dari Gen AI atau generatif AI dalam teknologi modern ini atau di era modern ini adalah
Berarti PM merupakan teknologi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Dengan penerapan yang tepat dan etika yang baik, Gen AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, serta kemandirian mahasiswa di era digital. Terima kasih. Saya Raffi Adiansyah, absen 18 N1F, NIT 6225 111 350 181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.